Bapa, pegang tanganku. Bapa, ku rindu selalu berada dekatmu, melihat senyummu. Bapa, ku mengasihimu. Bapa, peganglah tanganku. Bapa, pegang tanganku. Bapa, ku rindu selalu berada denganmu, melihat senyummu. Bapa, kami mengasihimu Tuhan, mengasihimu. Hadiratmu Bapa, hadiratmu. Yes, Tuhan. Bawa kesembuhan bagiku. Hadiratmu, hadiratmu membawa kesembuhan. Bapa, peganglah tangan kami, peluk kami Tuhan, bawa setiap kami masuk dalam pelukan-Mu. Kami rindu selalu Tuhan, selalu kami ada di dalam dekat-Mu, selalu berada dekat-Mu Tuhan, dekat-Mu, melihat senyummu. Bapa, ku mengasihimu. Bapa, peganglah tangan kami, anak-anak yang di rumah. Bapa, kami rindu Tuhan, tangan yang penuh dengan kasih memegang kami, menuntun kami, menyertai kami. Kami rindu Tuhan, kami rindu selalu, selalu berada dekat-Mu, berada dekat-Mu, melihat senyummu. Bapa, ku mengasihimu. Hadiratmu Tuhan,
Hadirat-Mu Tuhan, itulah yang kami rindu. Hadiratnya penuhi rumah-rumah kita. Oh, I feel Jesus. I feel Jesus. I feel Jesus in my heart. Feel Jesus in this place. Yes, my soul, my soul.
datang dalam rumah kita masing-masing. Hadirat Tuhan memenuhi kehidupan kita. Shalom saudara semua, shalom buat semua yang ada di BSP hari ini. Saudara, hari ini sekali lagi sebelum kita mau belajar firman Tuhan, mari sekali lagi kita datang di hadapan Tuhan. Tuhan, hari ini kami datang di hadapan-Mu Tuhan. Kami mau berkata, dimanapun kami berada Tuhan, dalam kondisi apapun hari ini kami berada, biar ketika hari ini kami mendengarkan firman-Mu Tuhan, biar seperti sesuai dengan sifat firman-Mu adalah alive and active ya Tuhan. Maka kami percaya ketika kami mendengarkan firman-Mu, maka ada ada kehidupan yang akan mengalir dalam hidup setiap kami. Dan hamba berdoa Tuhan, dimanapun kami berada, hadirat-Mu yang menguasai kami semua. Dan hamba percaya Tuhan, biar sekali lagi firman-Mu Kau nyatakan di tengah-tengah kami. Ajari kami apa yang harus kami lakukan. Ajari kami akan perintah-perintah-Mu ya Tuhan, supaya kami mendapatkan kehidupan bersama dengan Engkau. Terima kasih Tuhan. Hamba minta Tuhan turunkan roh hikmat, wahyu dan pengertian di tengah-tengah kami, buat kami memahami, buat kami mengerti, dan buat kami bisa menangkap akan rema yang dari-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Dan semua yang siap diberkati sama-sama katakan amin. Shalom saudara. Saudara, hari ini ada firman Tuhan yang Tuhan taruh dalam hidup saya. Hari itu saya melihat ada sebuah berita di YouTube. Saudara, dan saya dari kecil saya sangat suka melihat akan sesuatu yang berbau crime, saudara. Detektif, saudara. Saya suka baca komik Conan, saya suka melihat video-video real footage atau dokumentaris tentang kejahatan-kejahatan yang ada, saudara. Dan hari itu saya melihat ada seorang ibu, dia bekerja sebagai pengasuh di Amerika, saudara. Tapi ibu ini tidak bisa bahasa Inggris. Tapi beliau masih bisa bekerja dan menjadi suster di keluarga yang cukup kaya, saudara. Dan hari itu anak keluarga ini, majikannya punya 3 seorang anak. Dan 2 masih umur sangat kecil. Saya lupa umurnya, mungkin sekitar umur 3 tahun sampai 5 tahun, saudara. Dan hari itu tiba-tiba ketika ibunya, majikannya pulang dari tempat pekerjaannya, dan dia merasa di mana 2 anakku tidak ada suara, saudara.
So, tapi kemudian ketika ibunya mencari dari ruang demi ruang, dan kemudian ibunya membuka akan pintu kamar mandi. Dan ketika ibunya membuka pintu kamar mandi, yang dia temukan adalah anaknya, dua-duanya, yang paling kecil dari anak tengah dan anak yang paling bungsu, semua sudah mati, kondisi mati, ada di batap dengan leher yang tergores. Dan darahnya mengeluarkan semua, dan ibu dari suster ini dia berkata, saya telah menggorok kedua anakmu. Dan hari itu ibu ini histeris dan ibu ini telepon polisi. Suster yang membunuh dua anak ini mencoba membunuh diri di tempat, tapi kemudian dia berhasil diselamatkan dan dia diadili. Dan ketika di pengadilan itu, hakim mulai bertanya kepada suster ini, dia bertanya, kenapa kamu lakukan itu? Dan dia berkata, karena aku sakit hati dengan orang tuanya. Aku sakit hati dengan majikanku. Aku sakit hati dengan mereka. Kenapa hidup mereka lebih baik sedangkan hidupku susah? Kenapa ekonomi mereka begitu luar biasa, ekonomiku susah? Mereka punya keluarga yang bahagia sedangkan aku harus terpisah dengan keluargaku. Dan itu membuat dia berkata, saya membunuh dua anaknya dan saya dengan sengaja tidak mengguburnya. Dan saya sengaja menunggu majikan saya pulang dari kantor untuk melihat sendiri, karena saya mau lihat akan reaksi wajah dari majikan saya ketika dia lihat saya bunuh dua anaknya. Tapi hari itu pernyataan itu tidak diterima oleh hakim. Dan hari itu hakim memutuskan untuk hukuman mati, atau jatuhkan hukuman mati kepada ibu ini. Saudara, sejujurnya ada begitu banyak orang yang mengatasnamakan sakit hati dan kecewa untuk melakukan sesuatu yang jahat di mata Tuhan maupun di mata manusia. Dan hari itu hakim ini berkata bagus. Dia berkata, saya tidak peduli alasanmu apapun, tapi yang saya tahu kamu bunuh dua anak yang tidak bersalah dan kamu lakukan dengan cara yang paling kejam. Dan hakim ini berkata, saya tidak peduli apakah kamu sakit hati atau tidak, tapi apa yang kamu lakukan itu salah. Saudara, hari Tuhan berkata jelas dalam hidup saya. Tuhan berkata, nak, ada begitu banyak orang bersembunyi di balik akan pernyataan sakit hati, kecewa untuk melakukan sesuatu yang buruk. Saudara, sakit hati itu adalah reaksi yang spontan. Tapi reaksi kita terhadap sakit hati itu adalah sebuah keputusan. Saudara, saya berdoa kita tidak mengambil sebuah keputusan yang salah, yang membuat akhirnya ketika Tuhan mau membela kita, justru akhirnya dia dapati kita jahat di matanya. Dan ketika dia dapati kita jahat di matanya, percayalah pembelaan Tuhan tidak akan pernah turun dalam hidup saudara. Tapi apa yang perlu kita punya? Yang kita perlu punya adalah self-control. Saudara, ketika kita punya self-control dalam hidup kita, itu akan membuat kita tidak gampang meluap-luap ketika kekecewaan itu datang dalam hidup kita. Ketika kita punya self-control, kita akan tidak begitu gampang untuk mengutarakan sakit hati kita atau kemarahan kita. Saudara, di Alkitab pernah berkata, bodohlah orang yang mengungkapkan sakit hatinya detik itu juga. Saudara. Karena sekali lagi, sakit hati memang itu reaksi yang spontan. Kita tidak bisa mengatur hati kita untuk tidak sakit hati. Seringkali kita pun tidak sadar bahwa kita sudah sakit hati. Tapi reaksi kita kepada sakit hati itu adalah sebuah keputusan. Dan kita perlu punya self-control supaya reaksi kita terhadap sakit hati itu tetap didapati benar di hadapan Tuhan. Saudara, perbedaan Ishak dan Ismail. Ismail dikatakan seperti keledai liar. Tapi Ishak seperti domba yang keluh. Dia punya self-control yang begitu luar biasa. Bahkan ketika dia taruh di atas mezbah oleh ayahnya sendiri, dia tahu dan dia punya kesadaran bahwa dia akan dikorbankan. Tapi hari itu Ishak punya pengendalian diri dan dia mentaati ayahnya sendiri. Ketika Abraham memilihkan istri untuk Ishak, Ishak juga punya self-control yang begitu luar biasa, yang seharusnya dia bisa memilih bebas siapapun. Tapi hari itu dia punya self-control untuk mengikuti apa yang Abraham mau. Dan mari kita lihat apa yang dikatakan di firman Tuhan. 1 Korintus 7 ayat yang kelima. Dalam New King James Version, do not accept with consent for a time, that you may give yourself to fasting and prayer, and come together again, so that Satan does not tempt you because of your lack of self-control. Dia berkata sekali lagi, kalau saudara baca yang di bawah, supaya iblis tidak bisa mencobai saudara karena kekurangan akan nama self-control. Saudara, firman ini memang mengacu kepada tentang hubungan seorang suami istri. Saudara. Tapi sebenarnya sama-sama self-control, lack of self-control adalah maksud yang sama yang hari ini kita bicarakan.
Seringkali ketika kita kurang akan self control dalam hidup kita, itu akan membuat iblis dengan sangat mudah untuk mencobai saudara. Dan itulah kenapa Tuhan berfirman dalam buah-buah roh yang paling terakhir adalah pengendalian diri. Karena pengendalian diri memang adalah yang disebutkan yang paling terakhir, tapi itu yang paling penting. Sedangkan ketika kita punya pengendalian diri, iblis tidak akan dengan sangat mudah untuk mencobai kita. Saudara, ibarat hidup saudara adalah seperti pintu. Dan ketika kita tidak punya self control, iblis akan terus mengetuk dan mengetuk. Dan bahkan dia akan mencoba mendobrak hidup saudara dan membuat saudara jatuh akan dalam tipuan iblis. Saudara, dan seringkali ketika kita tidak punya self control, dengan tanpa kesengajaan kita akan membukakan pintu hidup kita sedikit buat iblis. Iblis hanya mungkin akan memasukkan kakinya hanya sekedar kaki saudara. Tapi kemudian ketika saudara biarkan terus menerus, maka kemudian yang dia akan masuk seutuhnya dan dia akan tarik saudara keluar dan masuk kepada cobaan. Ketika saudara izinkan dia dan kita tidak berkata, kita tidak mencoba untuk punya self control, iblis ada di depan mata saudara. Saudara, berkali-kali Kain, iblis berkata, iblis sudah mengintip di depan pintu. Karena Kain tidak punya self control untuk menahan ketika dia kecewa, korban yang dia pikir terbaik ternyata bukan yang terbaik. Ketika kekecewaan datang dalam hidup Kain, Kain tidak punya self control dan membuat marahnya meluap-luap. Dan itu yang membuat iblis sudah mengintip di depan pintu. Nah, saya berdoa jangan biarkan saudara membuka pintu bahkan sedikit saja untuk iblis. Karena ketika saudara, the minute you open the door, ketika saudara buka pintumu, iblis akan masuk dan akan menggeret saudara dan masuk ke lubang yang sama dan terus menerus. Saudara, dan ini adalah kebohongan iblis. Dia akan berkata ketika engkau masuk ke dalam cobaan ini, yang kau temukan adalah rasa puas dan kebahagiaan. Dia akan berkata, ayolah ikut dengan aku. Masuk dalam cobaanku. Ikutilah rencanaku dan bukan rencana Tuhan. Ikut aja kehendakmu dan bukan kehendak Tuhan. Maka saudara sadari, lama-lama ketika saudara berkata ya, saudara tanpa saudara sadari saudara sedang keluar dan saudara sedang masuk dalam jebakan iblis. Saudara, dan sekali lagi kebenarannya adalah tidak pernah akan saudara temukan kebahagiaan maupun kepuasan. Yang saudara akan temukan dalam cobaan iblis, dalam tawaran iblis adalah perasaan yang terus membutuhkan, perasaan nagih, terus menerus, kepingin terus, dan tidak akan pernah ada habisnya. Karena dalam cobaan iblis, dalam tawaran iblis, tidak akan ada pernah kepuasan, tidak akan pernah ada kebahagiaan. Karena semuanya itu adalah hanya Tuhan yang bisa memberi kebahagiaan, hanya Tuhan yang bisa memberi kepuasan dalam hidup setiap kita. Saudara, sekali saya pernah dengar ada seorang yang pernah berkata, sekali orang pernah jatuh dalam free sex, dia akan mencoba terus lagi dan akan ketagihan. Saudara, saya punya anak buah yang seringkali mereka jatuh ke lubang yang sama. Saudara, karena seringkali mereka berkata, susah ya punya self control. Tapi sekali lagi hari ini kita mau belajar untuk punya self control, saudara, supaya iblis tidak dengan sangat mudah membuat kita jatuh di lubang yang sama. 2 Timotius 3 ayat yang pertama sampai yang kelima. Saya juga ambil terjemahan New King James Version, dikatakan, but know this, that in the last days various times will come, for men will be lovers of themselves, lovers of money, boasters, proud, blasphemers, disobedient to parents, unthankful, unholy, unloving, unforgiving, slanderers, without self-control, brutal, despisers of God, having a form of godliness but denying its power, and from such people turn away. Blasphemers dikatakan adalah penghujat, dan firman Tuhan berkata di masa-masa di akhir zaman ini yang akan muncul. Orang akan mencintai dirinya sendiri lebih daripada Tuhan, bahkan lebih daripada orang lain. Orang-orang akan mencintai uang. Orang-orang akan gila dengan uang. Orang-orang akan boaster, membanggakan. Orang-orang akan proud, begitu bangga dengan kekuatannya sendiri. Blasphemous, orang-orang akan menjadi penghujat. Disobedient to parents, orang-orang akan mulai tidak tunduk kepada orang tua. Tidak bisa mengucap syukur, tidak kudus. Tidak bisa mencintai, tidak bisa memaafkan. Tidak bisa mengampuni. Tapi juga firman Tuhan akan without self-control. Di akhir zaman akan ada begitu banyak orang yang tidak punya pengendalian diri. Despisers of God, pembenci Tuhan. Dan ini yang paling parah, saudara. Having a form of godliness,
but denying its power. Saudara, firman Tuhan berkata rajin ibadah tapi tidak mengakui kuasa Tuhan. Terlihatnya rohani, terlihatnya datang kebaktian, terlihatnya ibadah, tapi tidak percaya dengan kuasa Tuhan, tidak percaya dengan pengampunan, tidak percaya bahwa kita perlu mengampuni sama seperti Tuhan mengampuni kita. Saudara, dan sekali lagi, people without self-control, orang-orang yang tidak punya pengendalian diri, akan mencintai akan kenikmatan dunia melebihi Tuhan. Orang-orang yang tidak punya self-control akan memilih dunia daripada Tuhan. Dan saya berdoa, tidak ada di antara kita sebagai anak-anak Tuhan yang memilih dunia kesenangan sesaat daripada Tuhan yang kita sembah selama ini. Dan kita perlu punya yang namanya self-control. Ini adalah waktu di akhir zaman. Sudah tidak bisa ada waktu lagi kita bermain-main dengan kondisi kita. Tidak lagi dengan bermain-main kita berkata, oh ya boleh ngelos deh sebentar. Saudara, ini tidak punya banyak waktu, saudara. Dan saya berdoa jangan ada di antara kita justru malah ngelos, saudara. Tapi kita semua berkata, Tuhan, buat setiap hari aku punya self-control, roh pengendalian diri dalam hidupku. Titus 2 ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-12. NIV berkata, for the grace of God has appeared that offers salvation to all people. Dengan anugerah Tuhan telah ditunjukkan dan ditawarkan keselamatan untuk semua orang. It teaches us to say no to ungodliness. Itu mengajarkan kita untuk berkata tidak pada yang tidak ilahi. And worldly passion, passion yang duniawi. And to live self-control. Dan hidup dengan penuh pengendalian diri. Upright, hidup benar, and godly lives in this present age. Dan hidup dalam keilahian di masa-masa yang seperti ini. Saudara, sekali lagi, kalau saudara mau punya self-control, saudara perlu sadar bahwa it's only by His grace. Itu hanya karena anugerah Tuhan. Saudara, seringkali kita berkata, saya pun berkata, Tuhan, sejujurnya daging kita seringkali terlalu kuat. Tapi saudara, perlu saudara ingat, Tuhan tidak pernah suruh kita untuk melawan sendiri. Tuhan tidak suruh kita untuk menahan semua hawa nafsu kita sendirian. Karena Dia Tuhan yang menawarkan anugerah untuk kita semua. Dan hari ini anugerah itu ditawarkan kepada saudara. Dan dengan anugerahnya kita akan live self-control. Kita akan hidup dengan penuh pengendalian diri yang dari Tuhan. 2 Petrus 1 ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-8. 2 Petrus 1 ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-8. Justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan, dan kepada kebajikan pengetahuan, dan kepada pengetahuan penguasaan diri, ketekunan, dan kepada ketekunan kesalehan, dan kepada saudara-saudara, dan kepada kasih akan saudara-saudara, kasih akan semua orang. Sebab apabila semuanya itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus Tuhan kita. Saudara, dalam terjemahan dalam bahasa Inggris dikatakan make every effort. Ketika kita menjadi orang Kristen, saudara, engkau menerima anugerah, bukan berarti kita dengan santai-santai kita berkata, oh semua karena anugerah Tuhan. Saudara, ketika engkau bakal menjadi orang Kristen, itu bukan akhir perjalananmu. Ketika kita punya iman, saudara harus berusaha untuk menambahkan goodness, kebaikan. Saudara perlu menambahkan knowledge, pengetahuan. Saudara perlu menambahkan self-control, pengetahuan, dan seterusnya. Saudara, dan ketika hari ini saudara adalah orang Kristen baru, ini bukan akhir dari perjalanan saudara, tapi adalah sebuah awal dari perjalanan saudara. Karena ketika kita punya iman, kita menerima anugerah, bukan berarti kita tidak bekerja atau make effort, berusaha untuk punya self-control dalam hidup kita. Bukan berarti kita tidak mencoba make effort, berjuang untuk punya goodness, knowledge of God. Saudara, karena seringkali itu yang membuat orang-orang susah untuk dibuat berhasil. Karena mereka hanya bergantung kepada iman dan anugerah. Tapi ketika Tuhan berkata nak kerja, saudara berkata tidak mau. Sudah seperti yang Paulus berkata, justru karena kita menerima anugerah, kita menerima berkatnya, kita harus bekerja lebih giat. Saudara, dan itulah kenapa self-control kita perlu berusaha. Kita perlu berjuang untuk punya self-control. Saudara, kita tidak bisa ngelos dengan seperti begitu saja. Tapi kita harus berusaha. Ketika kita marah, emosi, tahan. Saudara. Saya tahu itu sulit. Buat saya pun sulit. Saudara. Tapi saudara, saya berkata Tuhan, jangan sampai reaksi dan responku salah di hadapanmu.
Ketika dia menyakitiku, ketika dia mengecewakan, ketika dia menghina aku, dia memfitnah aku, jangan biarkan reaksiku salah, supaya Engkau Tuhan yang bisa menjadi pembela dalam hidupku. Tapi sekali lagi kita perlu untuk berusaha, karena self control adalah sama dengan self discipline. Seperti Ayub berkata, I make a covenant with my eye. Aku membuat perjanjian dengan mataku, bahwa ketika aku melihat perempuan, aku tidak akan melihat yang najis yang akan aku lihat. Saudara, itu adalah cara Ayub mendisiplin matanya. Dan firman Tuhan berkata kita harus mendidik badan kita, daging kita, untuk hidup kudus di hadapan Tuhan. Artinya kita yang harus berusaha. Ketika kita berusaha, the grace of God itu yang akan turun dalam hidup saudara. Dan ketika dua-duanya dikombin, saudara akan melihat hasilnya begitu dahsyat dan luar biasa. Saudara jatuh, bangkit lagi. Firman Tuhan berkata jatuh 7 kali, bangkit dengan 8 kali. Saudara jatuh berapa ratusan kali, bangkit berkali-kali lipat. Saya berdoa jangan ada biarkan saudara menyerah di sini. Tapi kalau saudara mengerti saudara perlu self control, ayo kita terus bersama-sama dan berjuang untuk punya self control setiap hari. Dan ketika saudara lakukan itu akan membuat ada improve. Dan tanpa saudara sadari, tiba-tiba saudara sudah menjadi pribadi yang berbeda. Saudara, self control itu menghindarkan kita dari kejatuhan yang tidak perlu. Self control itu membuat kita terhindar dari kejatuhan yang tidak perlu. Dan itulah kenapa kita perlu punya self control dalam hidup kita. Tapi ada kehebatan dari self control. Ketika kita berusaha berjuang, seperti emosi saudara sudah tidak ledakan. Saudara tahan emosi saudara dengan Tuhan, jangan dipendam. Engkau tahan, engkau beresi dengan Tuhan. Pastikan responmu dan reaksimu tidak salah di hadapan Tuhan. Ketika saudara terbiasa melatih seperti itu, nanti lama-kelamaan saudara tiba-tiba akan menjadi orang yang sangat sabar dalam segala bidang. Itulah kehebatan dari self control. Ketika saudara improve dalam satu hal, itu akan menyebar ke area yang lain. Saudara bertahan, sudah menahan emosi, tiba-tiba saudara akan menjadi orang yang begitu sabar menanti-nantikan Tuhan, begitu sabar menantikan berkat Tuhan, dan saudara akan menjadi orang yang sabar dalam banyak bidang dalam hidup saudara. Tapi sekali lagi saya berdoa, ketika kesakitan datang, jangan balas. Ketika yang buruk datang, fitnah datang, jangan balas. Firman Tuhan berkata justru doakan orang-orang yang menyakiti saudara. Pastikan reaksi kita di hadapan Tuhan tetap benar. Dan saya berdoa di akhir zaman ini tidak ada di antara kita yang kehilangan kontrol dalam hidup kita. Tapi sekali lagi mari kita berkata, Tuhan aku mau berusaha untuk punya self control dalam hidupku. Sekalipun berat tapi aku akan berusaha. Dan ketika kita berusaha, anugerah Tuhan itu yang akan turun dalam hidup setiap kita. Tutup Alkitab saudara, saya ajak bangkit berdiri bersama-sama semuanya. Mari kita datang di hadapan Tuhan. Tuhan, hari kami datang di hadapan-Mu Tuhan. Sekali lagi ini firman-Mu. Kami mengerti ini firman yang mungkin sering kami dengar. Ini adalah firman yang mungkin banyak orang sudah sering kali khotbahkan. Ini adalah mungkin sebuah firman yang begitu simple Tuhan. Tapi sekali lagi buat kami punya self control. Buah-buah roh turun dalam hidup kami. Buat sekali lagi pengendalian diri itu turun dalam hidup kami. Supaya kau dapati kami setia sampai akhir. Supaya kau dapati respon dan reaksi kami benar. Dan tidak ada di antara kami yang punya reaksi dan respon yang salah. Saya berdoa, kami berdoa ya Tuhan. Biar sekali lagi turunkan Tuhan roh pengendalian diri dalam hidup kami. Karena kami tahu Tuhan, ketika kami melakukan kebaikan untuk orang-orang yang jahat, Engkau Tuhan yang menghitung dan mencatat semuanya. Dan kami tahu ketika reaksi kami didapati benar di hadapan-Mu, Engkau Tuhan yang akan memberkati kami dan semua keluarga kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan hamba perintah Tuhan, hamba sudah selesai, tapi hamba tahu Roh Kudus, Engkau belum selesai di tengah-tengah kami. Engkau terus beresi hati kami, ajari kami, bukakan semua hal yang salah, bukakan semua hal yang serong dari hati kami. Tapi sekali lagi mau berkata Tuhan, buat ada roh pengendalian diri itu turun dalam hidup kami. Bongkar Tuhan semua yang buruk, semua yang salah dalam hati kami dan respon hati kami. Dan biar mulai hari ini Kau didik kami untuk punya sikap hati yang benar di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, hamba berdoa dan sudah mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Dan semua yang diberkati sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu, selamat berjumpa kembali buat jemaat GKI Batra Surabaya Baru, juga setiap umat Tuhan
yang saat ini sedang mendengarkan streaming dari gereja kami. Bapak Ibu, sudah terasa kita sudah 1 minggu kembali, kita sudah berjumpa, kita beribadah kembali. Tapi walaupun kita tidak berjumpa secara fisik, tetapi kami percaya roh kita tetap dipersatukan di dalam Kristus. Bapak Ibu sudah diberkati oleh kebenaran firman Tuhan hari ini. Saya percaya setiap firman itu akan bermanfaat buat kita semuanya, dan itu yang membekali kita untuk hari-hari ke depan kita. Saat ini waktunya kita untuk memberikan persembahan yang terbaik buat Tuhan, buat pekerjaan Tuhan di gereja ini. Mari kita sama-sama satukan hati, kita berdoa untuk persembahan pada hari ini. Tuhan, terima kasih buat setiap kesempatan yang Tuhan berikan untuk kami bisa mendengar setiap kebenaran firman-Mu. Kalau hari ini kami tetap boleh beribadah Tuhan, walaupun kami tidak beribadah di dalam suatu gedung, tetapi kami percaya dimanapun kami berada, kami percaya Engkau tetap berada di sisi kami Tuhan. Kami percaya hadirat Tuhan itu ada di setiap rumah-rumah, di setiap jemaat-Mu yang lagi mendengarkan streaming dimanapun juga Tuhan. Kami percaya Tuhan Engkau tetap memelihara kehidupan setiap jemaat-Mu Tuhan. Kami percaya kami tidak akan kekurangan sedikit apapun juga. Dimana sebentar lagi kami akan memberikan persembahan Tuhan, biar Tuhan berkati setiap tangan-tangan yang memberikan Tuhan. Kau berkati mereka semuanya Tuhan. Walaupun saat ini Tuhan mereka tidak mengalami PSBB, tetapi kami percaya Tuhan Engkau Allah yang lebih dari cukup. Engkau Allah more than enough buat diri kami Tuhan. Engkau bahkan Engkau Allah Jehovah Jireh. Engkau Allah El Shaddai buat diri kami Tuhan. Bagi Tuhan, kalau kami memiliki Engkau Tuhan, bahwa kami memiliki segala-galanya Tuhan. Karena kami tahu di dalam Engkau semuanya kepenuhan itu yang kami terima Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Para Ibu yang berada di rumah, Bapak Ibu bisa memberikan persembahan di rekening gereja GKI Batra Surya Baru di Bank BCA dengan nomor rekening 0888795777. Saya ulangi kembali, Bapak Ibu bisa memberikan persembahan di rekening gereja GKI Batra Surya Baru di Bank BCA dengan nomor rekening 0888795777. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari Mari saudara kita angkat tangan kita di hadapan Dia. Angkat keluargamu, angkat segala ketakutanmu, angkat segala persoalanmu di hadapan Dia. Maka Dia sanggup menyelesaikan semuanya. Terimalah berkat kasih sayang, kasih setia, kasih anugerah, kasih rahmat, kasih karunia daripada Allah Bapa yang melimpahi kehidupanmu, yang memberkati keluar masukmu,
yang memberkati sandang tanganmu. Mulai hari ini, Yesus yang menyertai engkau dengan penyertaan yang sempurna. Cinta kasih dan doa syafaat Yesus terus di samping Bapa di surga untuk segala persoalan permasalahanmu, dengan pertolongan pengurapan Roh Kudus yang akan mengurapi, yang memberikan engkau kekuatan, yang memberikan engkau kemampuan menjadi orang-orang yang paham mengerti akan kehendak dan maksud Bapa di surga, yang mampu berjalan dari koridor ketetapan. Mulai hari ini engkau menjadi orang yang berkemenangan. Engkau yang akan diangkat di atas segala bangsa, menjadi kepala, tidak menjadi ekor. Engkau akan menjadi orang yang berbahagia karena Tuhan yang membahagiakan kita. Mulai hari ini berkat Allah Bapa, berkat Anak Yesus, berkat Roh Kudus memberkati engkau mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kali, bahkan sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus, dengan iman sama-sama kita katakan